Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita hari ini akan belajar tentang pencerminan. Pencerminan di sini adalah UKBM 5, kegiatan belajar 2. Kemarin kita sudah belajar tentang pergeseran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pencerminan atau bisa disebut dengan refleksi. Nah, di sini saya ulang kembali tentang peta konsepnya, bahwa transformasi geometri ini terdiri dari translasi, pencerminan, rotasi, kemudian dilatasi. Nah, di sini ilustrasi dari sebuah pencerminan. Yang namanya pencerminan pasti ada cermin, dan kemudian ketika ada cermin, ketika ada orang yang bercermin, maka akan ada yang namanya bayangan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada objeknya, kemudian di sini ada bayangan objeknya. Nah, dari ilustrasi yang kita lihat di sini, ya, itu dapat kita simpulkan dari sifat-sifatnya bahwa objek dan bayangannya itu selalu sama. Jadi kalau seandainya ada objek dengan tinggi 1 meter, maka tinggi bayangan juga 1 meter. Kemudian kalau ada lebar objek setengah meter, maka bayangannya juga adalah setengah meter. Kemudian yang kedua, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cerminnya. Seperti yang Pak Dio bilang tadi, bahwa semisal jarak Pak Dio ketika bercermin 1 meter dari cermin, maka bayangannya nanti itu juga jaraknya adalah 1 meter juga. Kemudian yang ketiga, tinggi objek sama dengan tinggi bayangannya. Kemudian yang keempat, garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Jadi tegak lurus. Jadi semisal Pak Dio ngaca misal atau bercermin, nggak mungkin ketika ada di cermin kepala Pak Dio ada di bawah, sehingga Pak Dio dengan cerminnya itu kalau titik pusatnya mata, ya, mata ke mata bayangan itu miring. Jadi enggak, jadi tegak lurus. Jadi mata sama mata ketika Pak Dio tingginya 170, misal kalau tinggi Pak Dio itu 150, itu kaki sampai mata, maka juga di bayangan 150 itu sampai mata, sehingga mata ketemu mata itu kalau seandainya digaris, maka itu akan tegak lurus dengan cermin. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ilustrasinya ya kayak gini. Di sini mata, maka bayangannya juga mata. Kemudian kaki, lurusnya kaki, jadi tegak lurus. Kalau seandainya di sini digaris dengan dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis pencerminan. Di sini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis pencerminan. Yang pertama adalah sumbu X, matriksnya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Sumbu Y, negatif 1, 0, 0, 1. Garis Y sama dengan X, ya. Garis Y itu sama dengan X, maka matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Garis Y sama dengan negatif X, maka 0, negatif 1, negatif 1, 0. Kemudian ada di titik O 0,0, maka negatif 1, 0, 0, dan negatif 1. Kemudian yang keenam, garis X sama dengan H, maka matriksnya adalah 2H 0, kemudian dia dikurangi 1, 0, 0, 1, kemudian dikalikan dengan A, B. Kemudian kalau garis Y sama dengan K, maka 0, 2 dikali K, dikurangi 1, 0, 0, 1, kemudian dikalikan dengan A, B.
Kemudian di sini untuk penjelasan dari masing-masing pencerminan. Di sini yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Pada pencerminan terhadap sumbu X, nilai absis tetap dan ordinat menjadi kebalikannya. Jadi absis tetap dan ordinat menjadi kebalikannya. Maksudnya absis ini adalah nilai X-nya. Jadi kalau seandainya di sini ada benda di titik A, yaitu di titik A, min B, maka bayangan di sini ya, bayangannya adalah akan menjadi A, B. Di sini kebalik ya. Jadi B-nya yang seharusnya di sini, min-nya yang ada di sini. Kemudian maka matriks transformasi seperti ini. Jadi A, AB, kemudian sumbu X, kemudian A aksen, maka hasilnya adalah A aksen, B aksen. Nah, kemudian dikalikan dengan matriksnya tadi. Jadi caranya adalah matriksnya tadi kemudian dikalikan dengan A, B, sehingga nanti hasilnya adalah A, kemudian di sini min B. Nah, seharusnya di sini min B, yang di sini B, karena objeknya ada di sini. Nah, A absen ini disebut dengan bayangan dari A. Jadi ini ilustrasinya. Jadi sumbu X di sini kan sebagai cerminnya, maka ketika ada objek di sini maka bayangannya ada di sini. Ya, jadi ilustrasinya seperti gambar ini. Kemudian jika pencerminannya itu terhadap sumbu Y, ya, merupakan kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X, di mana nilai abses menjadi kebalikannya dan nilai ordinat menjadi tetap. Contohnya seperti ini. Di sini bendanya yang ada di titik A, bayangannya ada di titik A aksen. A-nya, absisnya, dia menjadi kebalikan. Jadi kebalikan dari A adalah negatif A, kemudian B-nya tetap. Rumusnya seperti yang saya jelasin di awal tadi, rumusnya seperti ini. Kemudian ilustrasi dari gambar, ya, ilustrasi dari gambarnya, ketika ada benda di sini maka bayangannya di sini, ketika bendanya di sini maka bayangannya di sini. Karena yang menjadi cermin adalah dari sumbu X-nya. Kemudian adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X akan mengakibatkan nilai absis menjadi ordinat. Begitu juga nilai ordinat akan menjadi absis. Contohnya gini, ya. Jadi kita ambil garis yang memotong 0,0 dan kemudian diperpanjang sehingga jarak antara suatu titik, misal ada titik di sini dengan sumbu Y dan kemudian dengan sumbu X, maka dia akan panjangnya sama. Jadi istilahnya di tengah-tengah. Jadi kalau di sini misalkan itu adalah kuadran 1, maka kuadran 1 itu ditarik garis sehingga membagi 2. Di sini dijelaskan bahwa absis menjadi ordinat dan ordinat akan menjadi absis. Contohnya gimana? Di sini ada benda, misal ya, bendanya ada di sini. Ketika titiknya A, B, maka ketika dicerminkan dengan garis Y sama dengan X, maka akan menjadi B, A. Pun juga kebalikannya, semisal bendanya ada di titik sini, yaitu B, A, maka hasil pencerminannya adalah menjadi A, B. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ketika di sini ada benda, maka ketika cerminnya ini hasilnya seperti ini. Kenapa miring ya? Karena cerminnya miring,
kalau kita melihatnya dari sini pasti nanti juga miring. Nah, kemudian kebalikan dari Y sama dengan X, yaitu di sini menjadi Y sama dengan min X ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Konsepnya sama kayak tadi. Jika ada benda kemudian dikembalikan, jadi kalau A jadi min B, karena di sini ada min ya, kan kalau tadi A menjadi B, B menjadi A, tapi karena di sini ada negatifnya, maka ketika A jadi B maka ditambahi negatif menjadi min B. Di sini B menjadi A, kemudian ditambahi negatif, jadi dia menjadi min A. Jadi perbedaan dari yang tadi, di sini ada negatifnya. Dan rumusnya seperti ini. Kalau hasil pencerminan, hasilnya adalah min B kemudian min A. Kemudian ilustrasinya seperti gambar yang ada di sini. Kemudian yaitu tentang pencerminan terhadap titik asal O, yaitu 0,0. Jadi yang jadi cermin itu di titik sini, di titik O yang ada di sini. Hasil pencerminan terhadap titik asal adalah nilai absis dan ordinat menjadi kebalikan. Jadi kalau di sini A menjadi min A, B menjadi min B. Kalau min A jadi A, kalau min B jadi B. Jadi cerminnya ada di sini. Rumusnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ilustrasi di sini, semisal ini adalah titik O atau 0,0, ketika ada objek di sini, maka bayangannya ada di sini. Ketika objek di sini, maka bayangannya ada di sini. Dan berlaku untuk sebaliknya. Kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Pencerminan ini akan membuat titik absis bergeser sejauh 2H. 2H, kemudian sedangkan nilai titik ordinatnya tetap. Jadi yang akan berubah adalah X-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini ada benda, bayangannya ada di sini. Untuk melihat jarak titik bayangan ini dengan cermin, itu adalah dengan mengalihkan 2H dikurang A, kemudian B-nya akan tetap di sini, katakan gitu ya. Jadi 2H kemudian dikurangi A. Jadi semisal di sini ada angka 3 misal gitu ya. Di sini ada 1. Nah, 1 ke 3 ini kan jaraknya adalah 2 cm. Kemudian untuk melihat yang di sini, maka jarak antara titik 1 dengan 3 di sini itu dikalikan 2, kemudian dikurangi A, ya tergantung nanti A-nya berapa di sini. Sehingga titik yang ada di sini itu hasil dari 2H kemudian dikurangi A. Jadi rumusnya seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah garis H. Jika ada benda di sini, maka bayangannya ada di sini. Kemudian tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Kalau yang tadi adalah X, kemudian yang di sini adalah Y-nya. Penjelasannya sama dengan tadi. Nah, sekarang yang dikalikan adalah ini 2K dikurang B. Jadi ordinatnya yang
berubah. Kalau yang tadi adalah absisnya, nah sekarang yang berubah adalah ordinatnya. Rumusnya seperti ini, dan kemudian ilustrasinya adalah seperti ini. Jika garis K-nya yang ini, jika ada benda di sini maka bayangannya di sini. Kalau ada benda di sini maka bayangannya ada di sininya. Jadi kalau yang di sini atas sama bawah. Kalau yang X tadi adalah kiri dan kanan. Kemudian untuk contoh soalnya Pak Dio akan jelaskan di video yang selanjutnya. Mungkin itu saja dari Pak Dio untuk materinya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu membahas tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.